Perkenalkan, kami dari kelompok P di mata kuliah PAUD berbasis IPC. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PAUD holistik integratif di satuan PAUD dan juga kurikulum PAUD. Selain itu, kami juga akan mempresentasikan mengenai poster yang telah kami buat. Bagaimana sih PAUD yang ideal? Nah, sebelumnya kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kelompok kami, Marcella Winda Wijiananta dengan NIM 194214090. Dan yang kedua, Novia Widya Rahayu dengan NIM 191134152. Dan yang terakhir adalah Linda Krismantari dengan NIM 191134187. Kita akan memasuki bagian yang pertama dan pembahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan anak usia dini holistik integratif di satuan PAUD. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas? Nah, ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab kedua mengenai kebijakan, prinsip, dan peran pihak terkait. Yang ketiga mengenai bab 3 yaitu penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan PAUD. Dan yang keempat ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang ada di bab 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, dasar hukum, pengertian, sasaran, tujuan, dan ruang lingkup. Nah, untuk latar belakang dapat kita baca dan simak pada PowerPoint di slide ini. Nah, untuk dasar hukum ini mengenai peraturan tentang perlindungan anak, kesehatan anak, tentang pendirian satuan PAUD, tentang kesejahteraan anak, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apa sih yang dimaksud dengan PAUD atau pendidikan anak usia dini? Nah, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dari umur 0 atau sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, perkembangan tersebut yaitu antara lain jasmani dan rohani anak, sehingga anak nantinya siap untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut di sekolah dasar. Kita akan memasuki mengenai tujuan. Tujuan yang pertama sebagai acuan penyelenggaraan, pengelola, dan pendidikan dalam pelaksanaan PAUD holistik integratif. Yang kedua sebagai acuan penyelenggara, pengelola, dan pendidik. Yang ketiga sebagai acuan bahan informasi bagi pelaksanaan PAUD holistik integratif. Kemudian ada sasaran. Apa aja sih sasaran yang ada di dalam petunjuk teknis tersebut? Nah, yang pertama ada tenaga pendidikan. Kemudian ada guru. Yang ketiga, ada semua pihak yang terkait dalam PAUD holistik integratif. Nah, ada ruang lingkup. Selain itu, ada ruang lingkup yang akan kita bahas. Ada terdiri dari 4 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Yang kedua, kita akan memasuki bab 2 mengenai kebijakan, prinsip, dan peran pihak terkait. Apa sih kebijakan PAUD holistik integratif di satuan PAUD? Nah, dengan menjamin terpenuhnya hak tumbuh kembang anak usia dini seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan gizi, tentunya ada peraturan-peraturan yang disepakati atau sebagai bentuk komitmen pemerintah, yaitu terdapat pada peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD holistik integratif. Nah, ada prinsip pelaksanaan PAUD holistik integratif di satuan PAUD. Ada 7, yaitu pertama, pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Yang kedua, pelayanan yang berkesinambungan.
Yang ketiga, pelayanan non-diskriminasi. Yang keempat, pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau dan sudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat, ada partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi. Dan yang berikutnya, berbasis budaya yang konstruktif. Dan yang terakhir adalah tata kelola yang baik, yakni pengelolaan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita akan memasuki pada bagian C mengenai peran pihak terkait pada penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif atau HI. Yang pertama itu ada Satuan PAUD, yang perannya yaitu sebagai penyelenggara layanan PAUD Holistik Integratif dengan bimbingan dan pengawasan instansi terkait. Yang kedua ada Dinas Pendidikan, seperti melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Dinas Kesehatan, yang terpenting berkaitan dengan kesehatan, melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, kemudian advokasi mengenai layanan kesehatan. Nah, yang Dinas Sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan terkait layanan sosial di Satuan PAUD. Untuk yang berikutnya adalah BKKBN, yaitu yang berkaitan dengan layanan pengasuhan di Satuan PAUD, seperti melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, peran pihak ini yaitu memfasilitasi layanan PAUD HI dengan memberikan penyuluhan mengenai hak anak memiliki akta kelahiran kepada orang tua. Yang berikutnya ada Badan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, badan ini yaitu sebagai fasilitas layanan PAUD Holistik Integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah Polres atau Polsek yang berperan sebagai terkait pelayanan keamanan dan ketertiban di Satuan PAUD. Berikutnya ada organisasi mitra. Nah, sebagai pendamping, mitra, pembina dalam menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif. Yang berikutnya adalah Posyandu. Ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh anak usia dini, seperti pengukuran tinggi badan, terus penimbangan berat badan, pemberian vitamin, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tokoh masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan penyuluhan pihak terkait yang berhubungan dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten PAUD Holistik Integratif. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu oleh orang tua. Peran orang tua yaitu dalam melaksanakan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD sebagai mitra Satuan PAUD dan dalam di lingkungan keluarganya. Berikutnya, kita akan memasuki pada bab 3, pembahasan mengenai penyelenggaraan pengembangan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD. Nah, kita akan membahas bagian A. Ada penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif. Layanan PAUD Holistik Integratif itu idealnya terkait mengenai layanan kesehatan, gizi, perlindungan anak, pengasuhan anak dalam suatu tempat, yaitu dalam Satuan PAUD. Baik, setelah membahas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif bersama Linda, maka saya akan melanjutkan untuk bagian B, C, serta D. Kita maju ke bagian B. Apa saja sih peran satuan pendidikan anak usia dini itu? Di situ ada 7 peran satuan, mulai dari memberikan fasilitasi berupa tempat layanan, menyusun layanan
PAUD Holistik Integratif sebagai bagian dari KTSP, menerapkan KTSP dalam program rutin, bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat, bergabung dalam organisasi profesi, berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pemilik atau INTAUDI atau IGTKI atau tokoh masyarakat. Yang terakhir adalah melaporkan program pendidikan anak usia dini holistik integratif di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kita masuk ke bagian C. Apa saja penerapan layanan PAUD HI di Satuan PAUD? Ada 5 penerapan layanan, yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, serta layanan kesejahteraan. Kita maju ke bagian D. Penyusunan program kerja dan standar operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penyusunan program kerja. Bagaimana saja cara penyusunan program tersebut? Yang pertama adalah memilih nama kegiatan untuk anak dan orang tua. Yang kedua, memilih kegiatan yang dilakukan setiap hari dan setiap bulan. Yang ketiga, memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau oleh instansi pembina. Yang keempat adalah menentukan kapan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Setelah penyusunan program kerja, kita akan maju ke penyusunan standar operasional prosedur. Apa saja format penyusunan standar operasional prosedur tersebut? Ada 4 formatnya. Yang pertama adalah nama kegiatan, kemudian tujuan kegiatan, yang ketiga adalah sikap yang dibentuk, dan yang keempat tentunya langkah-langkahnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai bab 3. Sekarang kita maju ke bab 4. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan. Apa itu pemantauan? Apa itu evaluasi? Pemantauan pelaksanaan pendidikan anak usia dini holistik integratif di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan jajaran kementerian atau satuan terkait. Bagaimana dengan evaluasi? Evaluasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini holistik integratif di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan dengan memanfaatkan data hasil instrumen pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anak usia dini holistik integratif di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya adalah bagaimana pelaporan dan tindak lanjut. Untuk pelaporan, perolehan skor tersebut dilaporkan secara online melalui pendataan pendidikan anak usia dini yang dihimpun setiap tahun pada bulan Juli. Bagaimana dengan yang tindak lanjut? Berdasarkan hasil pemantauan, jika diperoleh skor rendah, maka diperlukan pembinaan di setiap layanan. Namun, bagaimana jika skornya sedang atau di atasnya? Itu harus dilihat layanan mana yang memerlukan pembinaan. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini akan dibina sesuai dengan kelemahan pada setiap layanan. Baik, kita akan maju ke bagian kurikulum pendidikan anak usia dini. Apa, mengapa, dan bagaimana. Baik, kita masuk ke bagian awal buku. Apa saja yang akan dibahas di dalam buku ini? Ada 4 hal penting yang akan kita bahas. 4 pertanyaan. Dan 4 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, apa sih yang mendasari pemikiran kurikulum 13 PAUD? Yang kedua, bagaimana posisi kurikulum pendidikan anak usia dini dalam rangka pendidikan nasional? Yang ketiga, bagaimana kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia? Dan yang keempat, apa sih persyaratan dalam penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia? Kita maju ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah pembahasan poin pertama. Apa yang mendasari pemikiran kurikulum 13 PAUD? Kita lanjutkan lagi. Tidak hanya di situ, akan berakar lagi. Apa saja sih pokok-pokok pikiran yang akan dipaparkan? Terdapat 4 pokok-pokok pikiran. Yang pertama adalah, apa makna PAUD dalam pembangunan bangsa? Yang kedua, kemana sih arah pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia? Yang ketiga, mengapa PAUD memerlukan kurikulum berkualitas? Dan yang keempat, apa sajakah yang menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia? Kita maju ke slide selanjutnya. Ini adalah jawaban dari poin pertama. Apakah makna PAUD dalam pembangunan bangsa? PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Sasaran pendidikan anak usia dini adalah anak usia dari lahir atau 0
sampai dengan 6 tahun sebelum memasuki sekolah dasar. Kemudian, program pendidikan anak usia dini untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup lingkup perkembangan nilai, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga pastinya seni. Tujuan program pendidikan anak usia dini adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baik, ke slide selanjutnya. Kemanakah arah pembangunan pendidikan anak usia dini di Indonesia? Dari gambar yang sudah ditertera di sini, kita bisa melihat arah pembangunan pendidikan anak usia dini 2011 sampai dengan 2045 adalah Kado 100 tahun untuk Indonesia. Apa itu Kado 100 tahun Indonesia Merdeka? Baik, kita maju ke slide berikutnya untuk penjelasannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki arah pembangunan pendidikan anak usia dini 2011 sampai dengan 2045 yang dibagi dalam 5 tahap. Apa saja 5 tahap tersebut? Yang pertama adalah tahap perluasan layanan dari tahun 2002 sampai dengan 2011. Yang kedua, tahap pemantapan mutu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Dilanjutkan dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, yaitu tahap standarisasi mutu nasional. Dilanjutkan lagi dari tahun 2025 sampai dengan 2035. Itu merupakan tahap di mana standar mutu internasional. Dan yang terakhir adalah tahap layanan paripurna dari tahun 2035 sampai dengan 2045. Dengan arah pembangunan jangka panjang, demikian diharapkan tahun 2045, di saat Indonesia mencapai usia kemerdekaan yang ke-100 tahun, anak Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas dan komprehensif. Itu tadilah yang kita maksud dengan Kado 100 tahun Indonesia Merdeka. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Mengapa pendidikan anak usia dini memerlukan kurikulum berkualitas? Nah, teman-teman bisa lihat dulu di gambarnya ini, bisa dilihat dulu untuk beberapa saat, dan setelah ini kita akan maju lagi ke poin berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan slide-nya. Kurikulum sebagai inti penggerakan dan mengarahkan proses pendidikan. Apa? Kenapa? Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya. Kurikulum harus memiliki jangkauan yang lebih luas dan jauh. Kurikulum juga harus menyiapkan anak-anak masa depan, bukan hanya untuk anak-anak masa kini, karena kita akan memajukan Indonesia untuk lebih maju lagi ke masa-masa berikutnya. Perubahan kondisi dan kebutuhan dunia yang semakin kompleks menuntut sumber daya manusia yang responsif terhadap segala perubahan. Contohnya saja corona seperti ini, kita juga pasti dorong untuk mengikuti perubahan yang sangat-sangat signifikan yang terjadi di dunia. Kemudian adalah globalisasi di bidang ekonomi berakibat batasan antar negara semakin longgar dalam pemenuhan ketenaga kerjaan. Baik, kita lanjut lagi. Apa sajakah yang menjadi landasan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia? Di sini kita bisa melihat diagram yang berbentuk lingkaran. Di tengah-tengahnya berisi landasan KUR 2013 pendidikan anak usia dini. Dan di sekelilingnya ada tulisan filosofis, yuridis, sosiologis, psikopedagogis, dan teoritis. Ini merupakan landasan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin penting di dalam lingkaran ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Dari penjelasan sebelumnya mengenai landasan kurikulum 2013 PAUD melalui gambar lingkaran dasar yang menjadi landasan pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia, maka saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah landasan filosofis bahwa kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan. Nah, ada 4, yaitu berakar pada budaya bangsa yang beragam. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya yang kreatif dan peduli. Kemudian yang ketiga, proses pendidikan memerlukan keteladanan, pengayoman yang dilakukan secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologi
bahwa kurikulum dituntut untuk yang pertama, sesuai dengan tuntutan atau harapan dan norma yang dilakukan di masyarakat. Yang kedua, bersifat inklusif untuk membentuk sikap saling menghargai dan memperlakukan semua anak serta bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu landasan teoritis. Yang pertama, kurikulum 2013. Pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu teori berbasis standar dan berbasis kurikulum kompetensi. Dan yang kedua, proses pengembangan kurikulum secara berlangsung berlandasan pada 4 standar, yaitu standar tingkat pencapaian, perkembangan anak, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi berarti kurikulum 2013 PAUD dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran seluas-luasnya bagi anak untuk mengembangkan kemampuan yang berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu bagaimanakah posisi kurikulum PAUD dalam pendidikan nasional. Yang pertama, bagaimanakah kedudukan kurikulum 2013 dengan kurikulum pendidikan di level atasnya? Dapat kita lihat bahwa kurikulum 2013 dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK, termasuk untuk pendidikan non-formal. Struktur kurikulum di semua jenjang berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yaitu 8 standar PAUD. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidikan dan kependidikan. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar sarana dan prasarana. Yang kedelapan, standar pembiayaan. Fungsi dan kedudukan standar PAUD. Yang pertama, menjamin mutu pendidikan anak usia dini. Yang kedua, acuan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD. Yang ketiga, mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Poin yang ketiga yaitu bagaimanakah karakteristik kurikulum PAUD Indonesia. Yang pertama, kemana arah kurikulum PAUD Indonesia? Yaitu yang pertama, kurikulum berisi materi yang dipelajari anak. Yang kedua, kurikulum adalah proses yang diikuti oleh anak mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, kurikulum berisi dukungan guru kepada anak untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kurikulum perpaduan ketika proses pembelajaran dan pengajar terjadi. Berikutnya mengenai bagaimana karakteristik kurikulum PAUD di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke bagian A, yaitu kemanakah arah kurikulum PAUD Indonesia. NAISI memberi batasan lingkup kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berisi materi yang dipelajari anak. Yang kedua, kurikulum adalah proses yang diikuti oleh anak mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, kurikulum berisi dukungan guru kepada anak untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, kurikulum perpaduan ketika proses belajar dan mengajar terjadi. Kemudian, ada ciri-ciri kurikulum PAUD. Yang pertama, direncanakan dengan sangat hati-hati. Yang kedua, menarik. Yang ketiga, melibatkan banyak pihak. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, menghargai budaya dan bahasa yang digunakan anak. Yang keenam, menyeluruh, mencakup seluruh aspek perkembangan. Yang ketujuh, mengarahkan pada capaian keluaran yang positif untuk semua anak. Yang kedelapan, dikembangkan berdasarkan atas hasil penelitian. Yang kesembilan, menekankan pada keterlibatan guru dan siswa secara aktif. Yang ke-10, memperhatikan pada aspek sosial dan keterampilan memenuhi aturan. Yang ke-11, menerapkan cara penilaian mutu, efektivitas guru dan anak. Yang ke-12, anak melakukan secara aktif atau student center. Yang ke-13,
Pembelajaran konsep mengarahkan anak untuk memahami dan menguasai pengetahuan serta keterampilan dasar. Yang ke-14, menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan berkesesuaian. Selanjutnya yaitu arah kurikulum 2013 PAUD. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, apa saja karakteristik kurikulum PAUD di Indonesia? Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Yang kedua, memberdayakan peran orang tua dalam pendidikan. Yang ketiga, kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Yang selanjutnya yaitu apa persyaratan dalam penerapan kurikulum PAUD di Indonesia. Yang pertama, bagaimana ketentuan pemerintah daerah dalam penerapan kurikulum PAUD. Dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 7 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013 dinyatakan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan kurikulum 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dari ketentuan pemerintah daerah dalam penerapan kurikulum PAUD, ada pemerintah daerah yang diharapkan menunjang pelaksanaan kurikulum PAUD untuk satuan seluruh PAUD di wilayahnya. Yang pertama, satuan PAUD akan melaksanakan kurikulum 2013 mewajibkan mengikuti implementasi kurikulum. Yang kedua, satuan PAUD yang telah dilatih dilengkapi dengan pedoman penerapan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum sebagai acuan. Yang keempat, ditetapkannya minimal satu satuan PAUD yang dijadikan rujukan untuk penerapan kurikulum. Yang kelima, mengoptimalkan gugus. Yang keenam, dilakukan pemantauan, evaluasi, serta pembinaan. Yang ketujuh, petugas penataan, pembinaan, dan pendampingan yang harus dilatih. Yang selanjutnya yaitu bagaimana ketentuan setiap satuan PAUD dalam penerapan kurikulum PAUD. Yang pertama, membangun tim pendidik yang kompak dan memiliki satu pemahaman yang sama. Yang kedua, kepala satuan PAUD dituntut untuk memahami kurikulum lebih tinggi. Yang ketiga, kepala satuan PAUD beserta guru harus memastikan bahwa yang dipelajari anak bukan sekedar membaca, menulis, dan matematika, tetapi mencapai keberhasilan pendidikan yang lebih lanjut. Yang keempat, kurikulum disusun berdasarkan standar PAUD. Dan yang terakhir, kepala satuan PAUD berkolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan semua pemilik kepentingan. Sekarang kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu pemaparan poster mengenai kurikulum PAUD yang ideal. Menurut kelompok kami, kurikulum 13 merupakan kurikulum PAUD yang ideal. Mengapa? Karena kurikulum tersebut memuat struktur aspek perkembangan anak usia dini, seperti aspek kognitif, fisik, seni, spiritual, moral bahasa, serta sosial emosional. Kemudian juga memuat struktur kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, muatan pembelajaran, serta lama belajar. Berapa lama durasi pembelajaran yang menurut kami efektif untuk anak-anak, yaitu usia 0 sampai dengan kurang dari 2 tahun selama 120 menit, usia 2 sampai dengan kurang dari 4 tahun selama 360 menit, dan usia 4 sampai dengan kurang dari 6 tahun sebanyak 900 menit. Selain itu, kurikulum harus responsif terhadap perubahan perkembangan zaman seperti perubahan teknologi dan juga sains tech. Yang kedua adalah dapat mengembangkan kemampuan anak usia dini seperti kognitif, fisik, seni, spiritual, moral bahasa, dan sosial emosional. Yang ketiga, kurikulum yang menarik dan guru serta siswa aktif terlibat atau student-centered. Yang keempat adalah memuat dua aspek penting, yaitu sosial dan keterampilan, serta seluruh aspek lainnya. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang membantu anak usia dini mengenal lingkungan dan diri mereka sendiri.
Yang selanjutnya yaitu proses dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, RPPM atau RPPH. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar, dapat berupa tema dan subtema. Yang keempat, kegiatan pembelajaran, pembukaan inti, dan penutup. Metode pembelajaran yaitu bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, bermain, peran, karya wisata, dan eksperimen. Yang kelima, penutup. Yang terakhir, refleksi. Selanjutnya, kita akan memasuki pada evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Nah, ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan. Dan ada prosedur penilaian yang dilakukan oleh guru. Ada pencatatan, kemudian ada pengelolaan, dan yang ketiga adalah pelaporan. Nah, ada teknik utama dalam penilaian yang dilakukan guru untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu checklist. Nah, checklist sendiri itu akan memuat tanda checklist atau tanda-tanda lainnya, memuat perkembangan anak, apakah anak itu sudah berkembang, apakah anak itu sudah berkembang sesuai harapan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk anekdot itu menggambarkan perilaku siswa. Jadi anekdot berfungsi sebagai pendukung checklist untuk mencatat perkembangan anak. Nah, yang ketiga adalah hasil karya anak. Jadi guru dapat menilai hasil karya anak pada anak usia dini, misalnya foto, video, karya seni, dan lain-lainnya. Nah, penilaian dapat dilakukan oleh guru kelas, kemudian ada guru sentra, dan juga orang tua. Di masa pandemi seperti ini, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Dan juga penilaian dapat dilakukan sepanjang aktivitas anak ataupun saat anak berkegiatan. Seperti itu. Terima kasih untuk pemaparan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.